Sayur kol, makan daging anemo master tetet. Halo guys, kembali lagi bersama PT Tridinamika Jaya Instrumen melalui akun YouTube-nya review produk dari salah satu segmen dari bahasa teknisi. Yang mana PT Tridinamika sendiri memiliki satu acara yang namanya bahasa teknisi, yang isinya itu ada review produk, ada podcast. Biasa kita membicarakan topik-topik permasalahan yang sedang hangat, yang lagi diekspos. Terus juga selain itu ya, kita juga akan review produk. Kita kebetulan bergerak di bidang barang dan jasa gitu. Kembali lagi bersama saya yang selalu mejeng di video-video PT Tridinamika Jaya Instrumen, Farhan Ibrahim, dan dengan teman saya, sahabat saya, Teknisi serabutan ya? Senior saya, teknisi serabutan, Application Engineer Rasino Setiawan, atau kita biasa manggilnya Kang Mas atau Iwan gitu. Nah, ini lagi switch nih Mas, hostnya. Kebetulan host Kemarin yang magang dari kemarin Batam mahal ya? itu dia lagi di training. Oh, di training. Jadi lagi ada training online. Oke. Gitu. Kali ini kita bakal nge-review satu produk Mas. Oke. Brandnya sih kita memang udah gape ya, maksudnya kita dengan si brandnya ini udah gape banget gitu. Udah CS kental Bang? Udah CS kental banget gitu. Brand ini dari mana sih, Jepang ya Mas ya? Kan Anda belum nyebutin brandnya, saya nggak tahu Jepang dari mana. Oh iya. Kita bakal nge-review satu alat dari brand Kanomex. Oke, Kanomex dari Jepang. Iya. Nah, Kanomex juga ngeluarin banyak tipe produk ya, tapi yang kita lagi mau review nih udah ada di sini, kurang ke tengah kali. Nah, ini alatnya namanya Anemomaster, tapi alat aslinya sih namanya anemometer. Jadi dia merubah nama ya, tapi tidak keluar dari nama aslinya. Kan kalau nama aslinya alatnya kan anemometer. Tapi ini udah tahlilan Mas, udah ganti nama nih. Iya benar, udah bikin nasi kuning ini. Biasanya sih gitu Ya, kalau bubur ganti merah putih adalah. Iya, bubur merah putih. Yang kita bakal review hari ini itu dari brand Kanomex. Ini alat anemometer atau pengukur kecepatan angin. Tipenya Anemomaster yang light. Jadi ini salah satu produk yang mungkin entry level Mas. Iya, Atau kecil dan pemberani. kecil dan pemberani ya. Memang nggak kecil tapi fungsinya banyak banget gitu ya kan. Dia kalau nggak salah paling murah sih. Soalnya yang di atasnya dia ada ya 60 berapa ya? 60 berapa apa 633 berapa? Masih gitu? kakak angkat seperguruan. Iya, lupa deh gitu. Pokoknya 6036. 6036 ya benar, itu yang lebih advance lah gitu. Kalau yang ini versi kecil, versi mini yang entry level yang murah juga sih. Kalau di websitenya ini dia tulis kayak valuable bla 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 gitu. Oke. Nah, masuk ke inti podcastnya. Oke Mas, sebelumnya kan kita harus tahu dulu apa itu anemometer Mas. Jadi anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Oke. Anemometer itu kan basicnya ya mengukur kecepatan angin ya. Kenapa sih Kanomex menamainya sebagai Anemomaster? Karena Kanomex itu salah satu brand yang menggunakan beberapa teknologi untuk mengukur kecepatan angin. Ada yang baling-baling, ada yang hot wire. Oke. Nah, kenapa sih namanya masih Anemomaster? Karena fungsinya itu bukan hanya kecepatan angin, dia itu ada juga yang mengkombinasikan dengan temperatur, ada juga yang mengkombinasikan dengan nilai kelembaban di udara. Nah, jadi kenapa Anemomaster? Karena di dalamnya itu bukan untuk mengukur kecepatan angin aja, jadi dia ada temperatur, ada yang humidity. Kebetulan untuk tipe yang lead ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan temperatur. Anemometer itu adalah salah satu alat untuk mengukur kecepatan angin. Biasanya alat ini digunakan bisa di bidang industri, meteorologi, ataupun untuk bidang-bidang energi terbarukan ya Mas? Iya. Gitu kan. Jadi kita untuk ngecek, contoh kecil adalah ya misalkan kayak kipas angin
atau AC kan itu Fuse di diffuser, bla 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 AC, gitulah ya. gitu. Gitu. Itu nanti kita bisa ukur kecepatan anginnya dia, terus dikombinasikan dengan wattnya si alat itu. Nah, teman-teman bisa nanti lihat videonya, kita udah shoot terpisah ya Mas ya. Iya. Itu cara untuk apa sih ya? Untuk mengetahui lah ya. Mengklasifikasikan kipas angin itu bintang berapa sih? Iya benar, karena kan yang kita tahu kalau teman-teman nih datang ke toko elektronik ngelihat AC, khususnya ada ya, paling sering tuh ngelihat AC itu ada stiker tuh Mas ya, Iya, bintang betul. 1, 2, 3, 4, 5, terus apaan nih gitu ya, pastinya skala yang 5 itu adalah skala yang mungkin dingin dan hemat, iya. gitu kan, Efisien lah intinya. efisien. Tapi kalau semakin ya misalnya bintangnya 1, 2 ya semakin boros mungkin, ataupun mungkin nggak dingin, Tidak balance. nggak balance gitu kan. Nah itu nanti teman-teman bisa lihat videonya, cuplikannya nanti. Oke. Nah terus kenapa Mas harus diukur Mas kecepatan angin itu? Jadi konsepnya tergantung aplikasi ya. Contoh kalau kita di bidang efisiensi energi. Nah, kebetulan Kementerian Energi dan Mineral itu kan kemarin sempat membuat sebuah peraturan tentang salah satunya kipas angin ya. Bahwa kipas angin itu juga kita harus menerapkan hemat energi. Maka dibuatlah skema pengujian untuk mengetahui kualitas kipas angin itu dengan cara memberikan rating bintang 1 sampai bintang 5 seperti hotel gitu ya. Bintang 1 bintang 5. Benar. Untuk pengujiannya, jadi nanti adalah sudah diberikan rumus dari SNI-nya itu bahwa airflow atau nilai servis nanti adalah airflow dibagi dengan daya yang terkonsumsi oleh kipas itu sendiri. Jadi istilahnya karena pembaginya itu daya, jadi semakin kecil dayanya kalau flow-nya itu besar, itu kuncinya pasti akan dia bagus. Tapi ketika flow-nya misal standar, misal katakanlah 50 meter kubik per menit gitu kan, tapi daya yang di konsumsi ada 200 watt, itu kemungkinan akan jelek nilainya. Karena gambaran kasarannya adalah airflow itu meter kubik per menit itu dibagi dengan dayanya. Nah, itu jadikan nilai servis. Nah, nilai servis itu dibagi kategorinya masing-masing. Sampai tadi ada bintang 1 sampai bintang 5 seperti itu. Saya tampilkan cover dari apa sih tadi peraturannya lah ya gitu ya. Nanti akan ada nih di layar situlah pokoknya gitu. Gratis kecuali SNI-nya. Nah Mas, coba ditunjukin nih Mas alatnya Anemo Master 6006 DG. Nah, ini dia produknya. Itu kecil banget sih, sumpah. Kecil tapi imut ini. Iya, soalnya yang udah gitu, itu tuh gede Mas. Kalau nggak salah kayak apa dash monitor ya, kalau nggak dash monitor nggak, atau particle counter sih. Counter juga gede. Nah itu kan gede juga tuh gitu. Ini kecil banget. Ini kayak kalau di toko mainan buat anak kecil ini isinya nih stetoskop. Iya. Ya kan? Tapi kecil itu kan hanya ukuran. Iya sih. Ke fungsi gitu. Fungsi. Harganya sih. Iya. Walaupun kecil tapi harganya waduh. Satu motor kali ada kali ya? Second ada. Geblek sih. Gitu. Oke Mas, buka deh Mas. Buka. Oke, kita buka. Kalau kita beli ke Kanemok yang 6006 dapat apa aja sih? Yuk kita buka ya. Kira-kira dapatnya apa aja? Kita buka dulu. Nah, teman-teman. Wah, ini Mas dapat ini. Jangan, Wah. saya jangan. Ini kebiasaan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada alatnya. Dan di sini ada alatnya, ini sensornya, ini hot wire ya. Kalau teman-teman lihat hot wire itu di sini nih. Itu sensor temperatur sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada hot wire ini sensornya. Lalu ditambah dengan ada baterainya di sini. Oh, free ya emang. Ini baterainya itu lagi musim panas. Pakai merek gitu ya. Panas pokoknya. Pakai merek panas ya. Iya. Ya, kita tidak disponsori untuk itu ya. Iya, nah. Itu ini, extension. Ya, ini extensionnya. Jadi kalau teman-teman mau ngukur di tempat yang tinggi, kan nggak mungkin ya kita naik. Misal mungkin sih ya pakai tangga gitu. Bisa kan. aja Kalau pakai di lapangan steger ada gitu-gitu. tangga, itu ada steger. Nah, teman-teman bisa masukin kayak gini. Ini dimasukkan seperti tinggal dimasukkan. Masukkan. Udah kayak gini. Tinggal teman-teman main. Tinggal mau dibengokin, dilurusin, terserah nih. Oh, menyesuaikan. Oke. Ini bisa diputar-putar. Nah, jadi di dalam penjualannya, paket penjualannya satu dapat koper, dapat alatnya, dia sudah built-in sama si kabel nih, ada soket juga sih di sini bisa dilepas mungkin nih. Oh, bukan itu ferrit ya, buat untuk standar itunya. Oh, bukan. Teman-teman pengen tahu. Oh, benar kan. Untung pakai bahasanya yang ini. Sebab ini
Ini di sini ada sertifikat kalibrasi. Jadi untuk tahun pertama itu sudah terdapat bawaannya. Nah, ini dari kanalnya langsung ya. Nah, ini standar itunya, kalibrasinya. Terus yang ini user manual. Terus sama kalau misalkan teman-teman beli di kita di PT Tri Dinamika, nah bakal dapat kartu garansi kayak gini. Nah, kartu garansi kayak gini tuh ada syarat-syarat garansinya juga ya. Jadi teman-teman pastiin kalau misalkan ada kerusakan, apakah masih tercover atau tidak. Jadi teman-teman kalau yang punya alat-alat kayak gini itu sebetulnya ya bukan kayak kita beli baju ya gitu. Kan kalau kita beli baju harga mah cuma 70.000. Kita mau simpen di lemari kayak apa juga terserah. Tapi ini kan harganya luar biasa, indennya juga nggak bisa 1 hari, ya kan. Nah, jadi penyimpanan alat itu penting banget. Jadi mungkin bisa ditempatkan di satu tempat, di satu gudang. Nah, di situ nanti ada dehumidifier. Betul. Dipasang itu untuk dijaga kelembabannya. Biasanya sih di 50-an ya Mas ya, 50% lah ya. Atau mungkin di bawah 50% gitu loh. Mungkin teman-teman juga perlu alat itu juga sih untuk melihat untuk aktual kelembaban sekarangnya berapa, berapa. Namanya termohygrometer. Kita juga jual juga, mau itu yang mau merek yang udah akurasinya tinggi kita ada, mau yang biasa-biasa aja juga kita ada gitu. Jadi emang kantor kita semuanya ada ya. Nge-profit. Tapi kok kita jadi iklan banyak banget iklan. Iya, makanya kita lagi review Canomex semuanya. Oke, lanjut deh Mas. Nah, kita ngukur kecepatan angin gitu ya. Itu ada gak sih? Apa ini? Lanjut nih Mas. Oke. Pengukuran kecepatan angin, ya kan? Apa hubungannya dengan perencanaan proyek energi, Mas? Oke. Jadi khususnya untuk beberapa produk-produk yang berhubungan dengan kecepatan angin itu akan menentukan parameter nanti ya, parameter yang diukur atau apa aja. Biasanya kalau kipas angin, AC, HVAC, diffusor ya, itu kan memerlukan data kecepatan output dari alat masing-masing. Nah, di situ sudah ada standarnya masing-masing dan tinggal diikutin, teman-teman tinggal perlu datanya menggunakan anemometer. Itu nanti bisa. Oke, berarti emang untuk dalam perencanaan proyek energi biasanya itu arahnya tuh ke efisiensi energi. Betul. Gitu. Maka harus dicek pakai anemomaster ya, pakai alat kayak gini, mau yang ini mau yang lebih advance juga bisa. Nah, di situ nanti dihitung skalanya, rumusnya dan lain-lain. Nah, nanti bisa ditentukan dengan watt sekian, ya kan? Terus dengan flow sekian, angin yang sekian itu sudah balance atau belum? Udah balance atau belum? Oke, setelah kita mendapatkan data pengukuran, nanti kita akan masuk ke perhitungannya ya. Jadi perhitungan karena kipas kita memiliki diameter 0,45 meter atau 45 cm, maka kita harus mencari data luasnya ya. Luas dari kipas kita adalah karena diameternya 0,45 meter, di 3,14 kali setengah kali 0,45 kuadrat, karena ini kan diameter ya. Jadi untuk 7 kita bagi setengah. Nanti karena kuadrat ini 1/4. Nah, ketemunya adalah 0,15 meter persegi. Nah, ini adalah luas area baling-baling di kipas kita. Kemudian yang terhitung di anemometer adalah data average-nya. Jadi kita katakanlah punya sampel 10. Jadi dari 10 itu teman-teman bisa tentukan average-nya berapa. Misal average-nya adalah 1,80 meter per second gitu kan. Karena yang diminta di standar SNI adalah menit, maka kita ubah dulu konversi dari meter per menit. Jadi ini kalikan 60 aja, jadi 108 meter per menit. Nah, karena airflow itu diperoleh dari kecepatan angin kali luas penambang, maka untuk mendapatkan airflow, teman-teman bisa kalikan 108 kali 0,15. Ketemunya adalah 16,2 meter kubik per menit. Nah, oke, kita masuk ke nilai servis ya. Jadi nilai servis yang ada di standar memiliki rumus bahwa nilai servis adalah airflow meter kubik per menit dibagi dengan daya yang terukur, gitu kan. Daya yang dikonsumsi. Ketika kita memperoleh daya airflow-nya 16,2 meter kubik per menit dengan daya yang tadi kita ukur 77 watt, maka kipas ini memiliki nilai servis 0,21. Maka kita ratingkan ini adalah yang 1. Nah, permasalahan dalam pengujian adalah bahwa kipas angin itu yang terukur adalah pada kondisi baru. Jadi untuk mendapatkan sertifikat nanti teman-teman bisa kipas angin yang baru ya, karena kipas angin kita sudah lama ya, umurnya sudah ini sekitar mungkin saya
SDM itu sudah ada kipas anginnya, udah tua sudah karatan, nah jadi dayanya ada bermasalah dan kecepatan RPM-nya itu sudah berkurang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau ingin kita mengukur kualitas kipas angin, kita bisa menggunakan anemometer. Terima kasih. Oke, jadi kita simpulkan bahwa alat anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin. Terus kenapa kita harus mengukur? Karena ya setiap kita membuat satu alat pasti kan kita punya standar. Betul. Gitu ya kan. Nah, udah begitu alat itu pastinya ada hubungannya dengan kayak efisiensi energi dan lain-lain. Makanya harus diukur sesuai dengan standarnya. Nah, standarnya itu memang sudah ditentukan. Kalau di luar negeri mungkin ada. Kalau di Indonesia ya dari Kementerian Energi apa-apa gitu. Ya gitu kan. Gitu. Terus tadi Mas Iwan juga udah ngasih tahu alatnya. Ini adalah salah satu contoh yang versi kecil, versi light, bahkan kalau mau ada yang lebih advance juga kita juga jual. Itu ada di seri 6036. Terus selain anemometer untuk mengukur kecepatan angin juga ada mikromanometer. Canamix juga jual juga. Kita juga provide itu apabila teman-teman butuh yang lebih advance juga bisa. Nanti tinggal hubungin aja ke kita. Habis itu hubungannya sama iklim cuaca pastinya angin berperan. Apabila di suatu tempat di langitnya itu berkumpul polutan-polutan ya kan, polusi-polusi, apabila ada angin, nah polutan itu akan mengikuti arah anginnya itu. Iya, misalnya anginnya ke timur pasti. Bener gitu ya kan. Mungkin pada saat beberapa bulan yang lalu kayak kan katanya di atas langit Jakarta tuh menghitam atau apa ya, mungkin memang lagi nggak ada angin yang arahnya ke sini. Jadi ya stay aja udah di Jakarta aja. Tapi kalau misalkan ada datangnya angin mungkin ya dari Bogor atau apa, terus arahnya mungkin ke Kalimantan, anggaplah gitu ya, ya itu akan terbawa ke laut juga gitu loh. Gitu. Jadi begitu pentingnya untuk kita mengukur kecepatan angin. Di dunia kelautan juga bisa. Jadi ketika kita mau berlayar itu kan bisa berapa kecepatan angin di atas laut, berapa knot. Kan nanti kalau misal wah ini di atas standar itu nggak boleh berlayar. Betul. Oke gitu. Sekian ya teman-teman. Review produk, sekalian juga kita sedikit memberikan edukasi terkait dengan kecepatan angin. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang nonton dapat insight baru, dapat pengetahuan baru, bahkan mungkin jadi tahu ternyata angin aja tuh bisa diukur gitu loh. Entah itu kecepatannya, tekanannya dan lain-lain gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya terkait produk-produk yang kita jual, contohnya ini Anemomaster, bisa langsung hubungi aja di email sales@3dinamika.com. Terus kita juga ada nomor telepon kantor, itu bisa di website kita di www.3dinamika.com. Kebetulan UI-nya baru tuh Mas. Nah, habis di gitu-gitulah. Habis IT-nya dari mana? Oh, itu dari kepulauan itu. Jauh sekali itu. Itu benar-benar kita impor langsung pakai kurir pengiriman. Gitu aja teman-teman. Terus jangan lupa juga cek akun TikTok kita, akun Instagram kita. Kita banyak konten-konten menarik terkait alat-alat yang kita jual. Biasa dengan saya dan Mas Iwan juga. Terus jangan lupa subscribe, like, komen kalau teman-teman bergerak di bidang ya sama kayak kita, pengukuran dan lain-lain, engineer dan lain-lain, bisa langsung komen aja, kita diskusi apabila ada kesalahan kita dalam penyampaian informasi atau teman-teman mau nanya atau mau sharing juga boleh karena sharing is caring. Wah, berbagi adalah peduli. Gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, kita udah lapar nih, mau istirahat dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Mas Iwan atas waktunya. Sampai jumpa.